اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik, berikutnya dari Fulana di grup Akhwat 11. Ustadz, saya akhwat yang baru hijrah. Saya harus banyak untuk belajar ilmu syar'i. Pertanyaan saya, Ustadz, untuk memulainya, ilmu mana yang terlebih dahulu saya pelajari, Ustadz? Karena kadang saya bingung, karena saya baru atau pemula. Tolong nasihatnya, Ustadz, juga agar bisa istiqomah untuk belajar. Kadang diri ini sendiri futur kalau mau belajar, Ustadz. Yang pertama, seorang itu bersyukur kepada Allah, diberi hidayah mengenal sunnah. Kemudian yang kedua, dia pertajam dirinya dari mengenal sunnah tersebut. Jadi hijrah itu, kalau di bahasa dia berpindah dari kebiasaan buruk kepada hal yang baik, dari maksiat kepada ketaatan, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau ketika dia sudah mengarah kepada hal yang baik, maka dia harus mengontrol dirinya di atas jalan yang benar. Karena itu kata para ulama, hidayah itu dua macam. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Ada hidayah di atas jalan. Kita perlu hidayah ketika belum di atas jalan, kita perlu hidayah agar supaya dibimbing ke jalan. Begitu sudah tiba di jalan, kita perlu hidayah yang kedua supaya teguh di atas jalan dan lurus di atas jalan. Nah, itulah seorang mengenal jalannya para nabi, para rasul. Dia kenal akidah yang benar. Nah, dan di situ fungsinya dia belajar. Ilmu yang wajib dipelajari itu, atau ilmu syar'i itu, hukumnya ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu artinya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua namanya fardu kifayah. Ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Kalau sebagiannya sudah mempelajarinya, maka gugur kewajiban terhadap sebagian yang lainnya. Nah, itu fardu kifayah namanya. Jadi yang fardu ain itu yang dia utamakan dalam mempelajari. Yang fardu ain itu apa? Bagaimana dia pelajari cara mentauhidkan Allah supaya lurus ibadahnya dan murni ibadahnya hanya untuk Allah. Yang kedua, dia perlu pelajari apa itu kesyirikan, jenis-jenis dan bentuknya, supaya dia terhindar dari kesyirikan, tidak jatuh di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dia perlu mempelajari tentang makna syahadatnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, agar dia bisa bersyahadat, menjalankan konsekuensi syahadat itu di dunia, dan mengambil manfaat dari keyakinan dan pengamalan syahadatnya untuk sakaratul mautnya, dan itu menyelamatkannya di alam kubur. Iya. Ilmu yang wajib dia pelajari itu ilmu yang dia bisa selamat di sakaratul maut, dan ilmu yang dia bisa menjawab dengannya pertanyaan malaikat di alam kubur. Karena ada orang-orang yang di alam kubur itu ditanya, "Ma rabbuka?" siapa Rabb yang engkau ibadahi? Ya, "Ma dinuka?" apa agamamu? "Man hadzal ladzi ursila ilaik?" siapa rasul yang diutus kepadamu? Ya, dia menjawab, "Ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu." Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Nah, ini kalau orang beragama cuma ikut-ikutan, ya kejadiannya seperti itu. Waliyadzubillah. Dia malah menganggap dirinya tidak tahu. Maka jawaban itu dibangun di atas ilmu, pengetahuan. Nah, itu perlu dipelajari. Iya. Dan secara ringkasnya bagi penanya, untuk kewajiban terkait dengan akidah, ada hal yang terkait dengan ilmu, terkait dari mengenal manhaj, jalannya Nabi dan para sahabat. Ada akidah, ya akidah ini menyelamatkan dari api neraka, menyelamatkan di dunia, menyelamatkan di sakaratul maut, di alam kubur.
Nah, itu kita ada 12 kitab, bisa dilihat di program Kuliah Mafatihul Ilm. Ada yang terkait dengan ilmu, ada yang terkait dengan pengenalan manhaj dalam Islam, dan ada 10 akidah. Ini pembahasan secara global tentang kewajiban di pembahasan akidah. Selain daripada itu, ada kewajiban kesehariannya, sholat 5 waktu. Kalau dia punya harta, ada kewajiban terkait dengan zakat. Apabila datang bulan Ramadan, ada kewajiban terkait dengan puasa. Apabila dia punya kemampuan untuk haji, dia ada kewajiban terkait dengan ibadah haji, mempelajari haji. Kalau dia mau masuk dalam muamalah berbisnis, ada kewajiban dia mengenal fikih seputar muamalah, agar supaya dia tidak berbuat riba di tengah manusia. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu masuk di dalam jenis fardu ain, itu yang dahulukan untuk dia pelajari. Ya, ada kewajibannya terkait dengan membaca Al-Quran, kadar yang dengannya dia bisa baca di dalam sholat, dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah dia mulai dari kewajiban-kewajibannya, setelah itu dia melangkah pada hal-hal yang merupakan fardu kifayah. Ya, jadi kalau sudah ada ulama-ulama, sudah ada orang-orang yang berilmu di tempatnya, maka dia tidak wajib mempelajarinya. Tapi kalau misalnya seperti kita di Indonesia ini, di banyak tempat, itu perlu dari orang-orang yang berilmu. Saya nggak tahu apakah gugur kewajiban terhadap kita atau tidak dalam hal itu. Ya wallahu ta'ala alam.